Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan siap untuk mendengarkan dan memperhatikan apa-apa yang Bapak jelaskan pada kesempatan ini. Akan Bapak bahas dua pembahasan. Yang pertama adalah pembahasan kelulusan. Yang kedua, pembahasan PPDB tahun lalu, yaitu tahun 2020. Kita langsung bahas mengenai kelulusan. Untuk kelulusan, rujukannya adalah surat edaran Mendikbud pada poin ketiga. Disebut di sana ada 3 poin yang menentukan apakah siswa dinyatakan lulus. Yang pertama, menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester dari kelas 7 sampai kelas 9. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Yang ketiga, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, yaitu ujian praktik dan ujian sekolah yang telah kalian laksanakan. Berikutnya, kita akan bertanya-tanya kapan kelulusan ini akan diumumkan. Berdasarkan peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud nomor 23 tahun 2020, ditetapkan kelulusan ini secara nasional, ya. Yang pertama, SD itu nanti kelulusannya akan diumumkan pada tanggal 15 Juni. Nah, SMP kita ini ya, dan yang sederajat tanggal 4 Juni. Tahun lalu kalau tidak salah 5 Juni, ya. Dan SMA di sini dapat kalian lihat, kemudian SMK. Berikutnya kita akan mencoba menjelaskan pembahasan PPDB tahun yang lalu. PPDB tahun yang lalu adalah sebagai berikut. Pendaftarannya gratis, websitenya adalah http://2ppdb.jakarta.go.id. Kemudian diselenggarakannya dinamakan dengan PPDB di rumah, dari rumah, ya. Perangkat yang digunakannya bisa laptop, bisa HP, diselenggarakan secara online, ya. Kemungkinan pada tahun ini juga hampir sama atau ada perubahan, nanti kita akan lihat pada sekitar bulan-bulan akhir Mei, ya, atau bisa juga awal Juni. Untuk mereka yang mengalami kesulitan bisa datang ke SMA atau SMK yang terdekat. Baik, kita lanjut. Untuk jenjang kita akan lihat dulu. Ini ada merupakan keputusan dari Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 501 tahun 2020. Untuk tahun sekarang nanti akan kita menunggu, ya. PPDB jenjang SMA persyaratannya adalah untuk usia paling tinggi 21 tahun,
pada tanggal 1 Juli 2020. Nah, kalau tahun 2021, 1 Juli 2021 juga harus paling tinggi 21. Memiliki akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran. Memiliki nomor induk kependudukan yang tercatat dalam kartu KK. Memiliki buku rapor kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kemudian jalur yang disediakan inklusi, afirmasi, zonasi, prestasi, pindah tugas orang tua. Detailnya adalah sebagai berikut. Inklusi, nah ini seleksinya usia, kuotanya per rombongan belajar 2 siswa. Afirmasi yang dapat kalian ikuti adalah KJP atau KJP Plus. Ini juga seleksinya usia 25%. Bagi kalian yang termasuk pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan, bisa masuk kemari tanpa seleksi, ya, langsung ke sekolahnya yang dituju tanpa kuota. Kemungkinan harus harus segera, ya. Untuk zonasi, domisili berbasis kelurahan. Seleksinya adalah usia, kuotanya adalah 40%. Untuk tahun sekarang seleksinya kita tidak tahu nanti ada perubahan atau tidaknya. Kita tunggu keputusan dari Dinas Pendidikan Jakarta. Prestasi dibagi 3. Yang pertama akademik, non-akademik, luar DKI. Untuk akademik, nilai rapot, seleksinya adalah nilai rapot. Kemudian akreditasi sekolah, ya. Jadi dikali. Misalkan matematikanya nilainya 9, akreditasi sekolahnya A, misalnya bobotnya 4, maka 9 kali 4. Jadi jumlah nilainya 36. Kuotanya 20%. Non-akademik memiliki sertifikat, misalkan juara renang se-DKI, ya. Kemudian luar DKI sama nilai rapot dan akreditasi sekolah. Yang terakhir, pindah tugas orang tua dan anak guru disediakan 5%. Seleksinya nilai rapot dan akreditasi sekolah. Berikut penyelenggaraannya sekitar pertengahan Juni, ya. Mungkin tahun sekarang juga hampir sama, ya, pertengahan Juni. Terakhir 9 Juli tahun kemarin, ya. Mungkin tahun sekarang hampir mungkin tanggal 8 atau kemungkinan tanggal 8, ya, atau tanggal 10. Yang berikut ini jadwal pelaksanaannya. Mungkin kalau sudah dibuka bisa dilihat di web PPDB-nya, ya. Sekarang belum dibuka, ya. Yang berikut jadwal pelaksanaan afirmasi. Kemudian ini zonasi, ini tahun lalu, ya. Kemudian PPDB jenjang SMK, persyaratannya sama dengan
PPDB jenjang SMA. Perbedaannya mungkin nanti pada kuota ya, yang secara detailnya dapat kita lihat di sini. Inklusi sama ya, seleksinya usia, kemudian afirmasi yang dapat kalian ikuti, pemegang KJP atau KJP plus, ini seleksinya juga usia. Mungkin tahun sekarang akan berubah atau tidaknya nanti kita lihat, kita tunggu. Kuotanya adalah 35%. Nah, untuk prestasi yang akademik, nilai rapot dan akreditasi, nah ini besar, disediakannya 50%, sedangkan SMA sedikit. Non akademik, prestasi atau memiliki sertifikat ya, 5%. Luar DKI hampir sama ini dengan SMA, 5%. Pindah tugas orang tua sama ya, 5%. Nanti yang terseleksi mungkin ada tes khusus di sekolah masing-masing SMK. Kalau SMA tidak ada ya, langsung diterima. Kemungkinan besar jika SMK itu membutuhkan seleksi lanjutan akan dilaksanakan. Baik, kita akan lanjut. Nah, ini jadwalnya hampir sama ya, pertengahan Juni sampai 9 Juli. Kemudian mekanisme pendaftaran seperti ini, PPDB dari rumah. Kalian lakukan di rumah, daftar. Yang punya laptop dengan laptop, yang penting ada jaringan. Kemudian yang punya HP pakai HP. Yang mengalami kesulitan langsung datang ke sekolah yang terdekat. Kita lanjut. Apa yang harus kalian siapkan nantinya jika diterima? Ya, sekalian siapkan akte kelahiran kakak, kemudian rapot mungkin ya. Kemungkinan besar harus dibawa rapot Sidanira. Kemudian sertifikat akreditasi sekolah asal, itu kemungkinan besar sudah terintegrasi dengan aplikasi PPDB. Kalau diperlukan mungkin fotokopi dari sekolah masing-masing. Sedangkan SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak, bisa diunduh dari aplikasi PPDB. Ini yang berkas puskasnya harus asli ya. Berikutnya, nah ini foto sertifikat akreditasi masing-masing sekolah. Ini mungkin kemungkinan akan di-share oleh sekolah. Untuk surat yang dibuat orang tua, surat pertanggungjawaban, bisa diunduh formatnya di web PPDB. Bapak akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.